Pada yang terhormat Bapak Mentor Bapak Soleh SPD MPD dan Ibu Saidah, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini saya ingin menyampaikan hasil laporan kemarin, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMK Satu Karangawen. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Anissa Mayaningrum ya. Tanggal lahir 8 November 84 di SMK Satu Karangawen dan domisili di Brambang Karangawen. Latar belakang dan tujuan saya ingin menyampaikan RHK, yaitu tujuannya mendidik peserta didik supaya mempunyai karakter kuat, bermoral yang berlandasi intak serta memiliki karakter budaya kerja industri, dan meluluskan peserta didik yang memiliki unggulan, kompetensi dan berwirausaha menjadi sekolah yang berorientasi pada pembelajaran searching factory dalam pengembangan pendidikan teknologi, karena kami di sekolah SMK ya. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia juga mendukung untuk suksesnya produktif. Kemudian latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara ya, dan menerapkan pembelajaran berbasis literasi dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw dan pembelajaran menarik dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Rencana hasil kerja kami ya, dari pimpinan terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional dan pendidikan. Kemudian rencana dari kami bagi guru terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum. Jadi dituntut untuk guru itu untuk menyiapkan satu ide-ide ya dalam pembelajarannya dan menyiapkan satu indikator kinerja serta menuju ke sasaran kepada siswa ya, serta kegiatan dan tahapan, serta menghasilkan objek kegiatan dan penerapan nilai akhlak. Jadi tersusunnya program dan target capaian itu berhasil dengan sukses. Kemudian bagaimana aspek apa yang saya yaitu dalam meningkatkan literasi siswa. Menggunakan metode jigsaw dan menyiapkan asesmen kerja kelompok serta asesmen penilaian diri. Dengan adanya metode jigsaw tadi bisa mencapai hasil kualitatif dan kuantitatif serta waktu yang efektif ya, dan menunjukkan menarik minat baca siswa. Karena kalau tidak menggunakan metode jigsaw itu kadang siswa sulit gitu ya untuk semangat belajar. Kemudian langkah-langkah metode jigsaw yang kami lakukan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok jigsaw dengan jumlah 4 orang, menugaskan satu siswa sebagai pemimpin, membagi pelajaran dalam 4 segmen, menugaskan siswa mempelajari materi, dan menugaskan siswa menguasai segmen tersebut. Sehingga muncullah meningkatkan keaktifan siswa. Siswa dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan meningkatkan kepribadian dan semangat berkontribusi. Kegiatan atau tahapan-tahapan yang kami lakukan yaitu pertama penyusunan perangkat penilaian asesmen, kesepakatan kelas pembelajaran dengan metode jigsaw, dan pengamatan oleh guru serta evaluasi penilaian. Masukan untuk timnya Ibu ini Mbak Mida, teman satu sekolahnya,
yang satu orang presentasi ini difoto dari sana. Dari beberapa angle. Biar video dokumentasi. Nanti Pak Pratman diulangi. Yang ini. Ya. Tapi jangan seperti orang sendirian di foto. Fotonya itu harus pandai mengambil angle. Iya, ada. Ini ada penguji. Kemudian output kegiatannya. Tersusunnya program dan target capaian pelaksanaan pembelajaran, terrealisasinya sosialisasi rencana kegiatan, terlaksananya kegiatan pembelajaran efektif dan aktif untuk meningkatkan kualitas kompetensi, kemudian terlaksananya pembelajaran secara mandiri dan terstruktur pada peserta didik, mencapai target tujuan pembelajaran siswa berpikir kritis. Kurang 1 menit. Jadi dari semua tahapan-tahapan tadi muncullah penerapan nilai-nilai berakhlak ya. Dengan cara melakukan diskusi dengan kepala sekolah, program dan teman sejawat dalam rangka menyusun jadwal pembelajaran berbasis literasi di jenjang kelas masing-masing. Kami sudah melaksanakan kolaboratif dan inovatif serta memberi pendampingan penuh kepada peserta didik dalam meningkatkan pembelajaran berbasis literasi, yaitu sudah berorientasi pelayanan. Terus melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan kepala program dengan sikap terbuka terkait pembelajaran berbasis literasi. Sudah melakukan kolaboratif serta menyusun jadwal dan melaksanakan program pembelajaran berbasis literasi dengan menggunakan metode jigsaw dan dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi dalam meningkatkan pembelajaran siswa yang lebih baik, yaitu akuntabel. Demikianlah laporan RHK dari kami. Saya Bapak Mentor mau menanyakannya. Iya, kalau Ibu di SMK itu mapel pelajaran dengan bahasa Indonesia. Ya. Apa kontribusi mapel bahasa Indonesia dalam teaching factory dalam implementasi nyata, bukan yang gampang saja. Ini bahasa Indonesia itu punya kontribusi di teaching factory itu seperti apa? Teaching factory itu kan industri ya. Ya, Jadi oke. kami membimbing anak-anak itu untuk berani tampil gitu ya. Mungkin nanti kalau tampil di produksi kan harus punya keberanian, punya keterampilan dalam berbicara, terus dan apa biasa berbicara di tempat umum itu, terus berani mengutarakan pendapat-pendapat. Dan kami di sini dalam pembelajaran siswa saya mendidik anak-anak untuk terbiasa berbicara di depan. Dengan biasa melatih keterampilan berbicara dengan materi apa? Teks anekdot misalnya, saya suruh membuat teks anekdot, kemudian harus ditampilkan di depan. Dan kadang ada yang siswa yang pintar gitu kan lucu gitu, seperti menampilkan benar-benar teman-temannya bisa tertawa, ada yang belum bisa gitu. Kalau teks anekdot menggunakan model jigsaw seperti apa? Teks anekdot yang model jigsaw itu Tadi kan dengan mengatakan ada jigsaw, jadi ada. kalau anekdot bisa enggak ya Pak? Teks anekdot mungkin mengelompokkan kata-katanya, mencari anekdot strukturnya itu apa saja itu ya, mencari struktur kata-katanya, kaidah bahasanya apa saja kan bisa dibagi. Coba diterangkan secara pelan. Jigsaw itu seperti apa? Membagi siswa ke dalam 4 kelompok, kemudian memilih kelompok ahli dan kelompok biasa. Kemudian kelompok ahli tadi bersama dengan kelompok biasa, kemudian bertukar pendapat. Lalu setelah bertukar pendapat tadi bisa menyatakan kepada teman yang lainnya lagi. Setelah itu diambil kesimpulan secara umum. Kalau biasanya literasi kayak kalau teks anekdot ya strukturnya kepada saya. Struktur teks anekdot apa kaidahnya bersama, nanti kamu dapat bagian yang strukturnya, kamu dapat bagian yang kaidah biasanya gitu. Nanti bisa bertukar pikiran sama teman yang lain. Perbedaan pendapat tadi disambung
Anda sebagai guru bahasa Indonesia dengan menggunakan Kami bisa berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Teman sejawat bisa. Dan sering berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Apa? Berkolaborasi tentang pelajaran materinya ini baiknya dikasih pelajaran apa gitu. Melakukan itu. Iya. Saya apa dulu teman. Pas nongkrong. Ya saat jam-jam kosong. Gitu. Diskusi tentang apa? Ya. Terus. Kemudian memberi pelayanan, memberi pendampingan penuh pada peserta didik akan berorientasi pada pelayanan. Terus kemudian akuntabel, bersifat jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Bahasa Indonesia supaya akuntabel. Akuntabel, ya bertanggung jawab dalam itu ya, memiliki waktu untuk pembelajaran tadi sesuai dengan materi yang disampaikan, harus mencakup semuanya sih, sampai berpindah, sampaikan semuanya. Caranya kolaboratif. Kolaboratif, inovatif ya. Dengan sering melakukan inovasi apa di bahasa Indonesia itu ada apa? Inovasinya. Inovasi Yang paling top inovasinya di mana? inovasi dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran dalam siasatnya tadi kan, menggunakan metode-metode. Ya, tapi kan kalau jigsaw yang lain kan semua orang tahu. Mungkin jenengan masih punya andalan pembelajaran inovatif di bahasa Indonesia ya. Kita semua Puisi. bisa. Nah, iya. Puisi, ya saya mengajarkan puisi kepada anak. Apa inovasinya? Yang lain daripada yang lain? Yang lain, inovasi dalam pembelajaran puisi tadi, yang memberikan video ada saya sendiri gitu Pak. Itu lain dari yang lain. Bukan benar yang mana kita? Maksudnya kan sehingga mencapai sesuatu bisa puisi benar-benar yang puisi menurut saya inovasi seperti itu. Terus hasilnya apa? Seperti anekdot tadi ya, Saudara kita harus mengantarkan sebuah puisi kan? pernah dulu di SD salah satu provinsi Jawa Tengah itu mas. Oh, di SD. Ya, waktu kuliah 2002. Enggak sekarang di sini, mengantarkan Kalau siswa. sekarang belum pernah mengajukan lomba puisi ya sekarang. Karena ada lomba khusus SMK. Iya ada, biasanya online ya Pak ya. Lomba puisinya online, itu anak saya itu. Jadi, saya cukup. Sudah 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Semuanya Bapak Mentor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Faizatun